Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Di oven, sehat, enak lagi. Hey, ada madu TJ Saset, madu TJ Saset, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, cereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya, cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Jalan-jalan. Let's go. Selamat pagi teman jalan. Waduh, pagi-pagi gini ready banget ya olahraga anak ini. Hari ini kita bakal olahraga. Nah, kali ini sekarang mau kardio. Kardio Dong. Iya, biasa kardio kan treadmill, lari. Nah, ini kita agak beda sedikit nih. Kayak gini nih. Ih, kok seru. Namanya bungee workout. Kebetulan kita pas banget lagi ada di Heliweli Fitness Club ya, affiliate by Bulls G. Kita bakal lompat-lompat sambil ngeluarin lemak-lemak kardio lah. Bungee jumping nggak?
Kalau bungee jumping turun ke bawah. Kalau ini kita bakal bungee workout. Jalan-jalan. Let's go. Perpaduan dari gerakan akrobatik dan koreografi tari diiringi musik kekinian yang menyenangkan di teman jalan. Dan olahraga ini cocok buat segala usia. Asik juga ya, olahraga dengan cara baru dan bisa bikin terbang. Sebelum Steffi dan Kinan nyobain bungee workout, kita pasang pengamannya dulu. Lalu diikatkan pada tali bungee yang sudah menggantung. Panjang tali bungee disesuaikan sama tinggi badan peserta biar nggak khawatir akan jatuh kalau ada gerakan tinggi ataupun rendah. Kita lihat yuk, kira-kira Steffi Kinan berhasil terbang nggak nih? Buset, Kinan, woi, muka serius amat itu. Antara langsung six pack deh, perut core-nya langsung kuat gitu loh Kak. Iya. Bagus sih tadi dari Steffi sama Kinan, udah bagus dua-duanya. Cuman tadi masih banyak mikir aja. Jadi harusnya nanti nextnya lebih nggak takut aja. Lebih nggak takut ya. Sebenarnya kita itu tadi latihannya apa aja sih yang kena? Ya, jadi yang kena itu sebenarnya ini kan cardio ya, cardio workout gitu. Tapi ada sensasi terbangnya. Dan pertama cardio, kedua itu adalah core muscles. Nah, makanya tadi ketarik-tarik tuh udah sakit ya. Berasa sakit itu. Karena core-nya kerja berarti. Berarti dua-duanya udah maksimal tuh. Nah, kalau misalnya dengan bungee workout ini impact-nya apa sih Kak? Ke kitanya? Ya, impact-nya itu nanti pertama naikin heart rate ya, naikin heart rate dan itu nanti berpengaruh pada weight loss. Jadi bisa turunin berat badan gitu. Jadi mantap. Ya, buat yang body goals nih, awal tahun masih semangat body goals. Kita saranin mungkin 2-3 kali dalam seminggu. Ya udah deh, kayaknya kita memang berbakat. Langsung pede. Kita jadwalin seminggu 2 kali sampai 3 kali. Kita bungee workout pokoknya. Gak kerasa, udah 30 menit Steffi dan Kinan nemenin kalian nih teman jalan. Minggu depan kita bakal balik lagi dengan episode jalan-jalan yang gak kalah seru pastinya. Saksikan jalan-jalan setiap hari Minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go!
Suci Barbar Show. Minggu ini ada resepsionis baru. Kamu Eca ya? Iya. Eca, cantik. Riden Hifzi dan Rispo terlibat konflik keuangan. Setiap closing tuh selalu nggak sesuai tuh pemasukannya. Ini mah kayaknya lu dah. Gilang Dirga dan Oza datang minta bantuan untuk kampanye politik. Politisi senior Dede Yusuf bersedia membantu. Memang nggak diajarin di partainya. Terus Suci Barbar Show. Minggu 8 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh ratusan orang tewas dalam aksi saling serang antara kelompok Hamas dan pasukan Israel. Israel melancarkan sejumlah serangan udara setelah Hamas meluncurkan ribuan roket melintasi perbatasan. Akibat kebakaran yang melanda hutan Gunung Lawu, jumlah pengunjung lokasi wisata Kebun Teh Jamus di Ngawi, Jawa Timur turun drastis. Di Samarinda, Kalimantan Timur, ada tempat wisata keluarga yang dulunya merupakan tempat langganan banjir, namun kini ramai dikunjungi warga pada akhir pekan. Namanya Jalan Betapus. Di sini pengunjung bisa menikmati matahari terbenam di tepi sawah. Halo saudara, berjumpa lagi di Kompas Siang pada hari ini edisi Minggu 8 Oktober 2023. Selain 3 sorotan utama tadi, ada juga informasi mengenai seorang pria terekam kamera pengawas mencuri di sebuah toko alat listrik di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menjadi pengemis. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Membuka Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, diduga pengemudi salah injak pedal. Sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga terjun ke anak sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan. Seluruh penumpang di dalam mobil selamat. Mobil minibus terjun ke Sungai Kedukan di Kelurahan 5 Ulu, seberang Ulu 1 Palembang sedalam 3 meter. Dengan alat seadanya, warga gotong royong menarik mobil ke atas sungai. Diduga insiden terjadi akibat pengemudi gugup saat hendak memundurkan mobil sehingga salah injak pedal dan mengakibatkan mobil terjun ke sungai. Mobil sendiri akhirnya berhasil dipindahkan 3 jam kemudian setelah mobil derek didatangkan ke lokasi. Siapa yang bawa? Yang bawa cucu. Cucu. Aku di rumah. Mundur, mundur. Mundur. Yo. Tiba-tiba sudah masuk sini, Bu. Ya kan Ada penumpang, Bu? Nah. Ada uang berapa, Bu, dalam mobil? Anak beranak aja. Uang berapa, Bu? 3. Tapi Selamat semua, Bu ya? Tidak ada luka gitu, Bu? Saudara, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri di sebuah toko alat listrik di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, pelaku berpura-pura sebagai pengemis. Pencurian terjadi saat toko tengah kosong karena pemiliknya sedang sholat. Pelaku yang beraksi seorang diri mengambil uang dan sejumlah peralatan listrik. Pemilik toko yang mengetahui telah kemalingan mengunggah rekaman karena kamera pengawas di media sosial. Ia sendiri juga tidak melapor ke polisi untuk memberi efek jerah pada pelaku. Dirinya juga sekaligus memberi peringatan pada warga agar tidak lengah menjaga rumah dan usaha mereka. Pencuri itu 3 kali bolak-balik masuk dari pantauan CCTV. Yeah. Kemudian menggasak uang laci dan balik, dan kelihatannya dia modus pengemis karena ada dos air kemasan yang kita diletakkan di teras. Sekedar peringatan dan pembelajaran buat warga masyarakat Parepare bahwa
kelihatannya ada modus pura-pura mengemis, tapi mencari kesempatan kalau ada peluang dia mencuri di usaha-usaha orang. Kita beralih ke informasi mancanegara, saudara. Konflik antara kelompok Hamas dan Israel semakin memanas. Milisi Hamas terus menembakkan roket ke arah Israel Sabtu malam pada waktu setempat. Setelah sehari penuh berperang dengan Israel, milisi Hamas terus meluncurkan roket dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Dalam serangan yang luas, milisi Hamas menyerbu ke 22 lokasi di luar jalur Gaza yang dikuasai Israel. Sejumlah kota yang berjarak 24 km dari perbatasan Gaza turut diserang. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan perang. Hal ini membuka kembali sejarah perang pada 50 tahun lalu di tahun 1973 silam. Layanan penyelamatan Israel juga mengatakan serangan kali ini menewaskan 100 orang Israel dan ratusan lainnya terluka. Data ini menjadikan serangan yang paling mematikan di Israel selama bertahun-tahun. Sementara Kementerian Kesehatan Palestina merilis 198 orang Palestina tewas dan lebih dari 1.600 orang terluka akibat serangan balasan Israel. Tidak tinggal diam, Israel menyiapkan pasukan militernya menggunakan helikopter dan jet tempur untuk melakukan serangan ke objek vital milik milisi Hamas sebagai bentuk pembalasan serangan mendadak pada Sabtu waktu setempat. Militer Israel menyatakan jet tempurnya telah menghancurkan kendaraan dan perahu milik milisi Hamas. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Sementara itu, saudara, Hamas menahan sejumlah warga sipil dan tentara Israel dan membawanya ke Gaza setelah melancarkan operasi Badai Al-Aqsa. Salah satu yang ditangkap adalah Majen Nimrod Aloni, salah satu komandan pasukan Israel. Penangkapan ini disebut sebagai upaya Hamas menukar warga Palestina yang ditahan oleh Israel. Belasan anggota kelompok Hamas keluar dari jalur Gaza yang diblokade dan memasuki kota-kota terdekat di Israel. Serangan itu disebut menewaskan ratusan orang dari pihak Israel dan Palestina. Sementara itu, serangan udara Israel meratakan sebuah gedung tinggi di pusat kota Gaza. Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan meledakkan gedung. Gedung itu roboh beberapa saat setelah terkena bom, saudara. Israel melancarkan sejumlah serangan udara setelah Hamas meluncurkan ribuan roket melintasi perbatasan. Pertempuran terjadi di 22 lokasi selama 12 jam. Di mana ratusan orang tewas dari kedua pihak. Saudara, musim kemarau mengakibatkan 4 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat mengalami kekeringan. Selain itu, ada juga informasi soal banjir di Aceh Utara Aceh berangsur surut. Warga berharap adanya normalisasi sungai guna mencegah banjir langganan. Informasinya akan kami rangkum usai jeda di Kompas Siang.
Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Expose. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Di Depo Bangunan. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal linu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat.
Saudara, warga di 6 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terdampak krisis air bersih akibat kemarau panjang. Kondisi ini diperparah dengan mengeringnya sumber air baku untuk suplai air bersih ke PDAM. Mengeringnya kolam penampungan air PDAM telah terjadi sejak beberapa pekan lalu, saudara. Penyebabnya, sumber air baku dari bendung Leko Pancing telah habis. Dampak dari El Nino yang semakin meluas membuat pemerintah menggelontorkan anggaran tak terduga sebesar 2 miliar rupiah. Biaya dipakai untuk pembuatan sumur bor di wilayah paling terdampak, pembangunan rumah booster di wilayah pesisir, serta pembuatan sumur di wilayah pegunungan dan penyaluran air bersih. Ini bisa kita lihat pada bahwa ini nggak ada air yang masuk ini karena kondisi El Nino ini sudah berlangsung, tadi sampaikan sudah berlangsung hampir sepekan, dan ya kita berusaha semaksimal mungkin ya kita melakukan distribusi air lewat mobil-mobil tangki dan sebagainya, karena memang kondisi PDAM kita air baku yang masuk ke pipa kita tidak ada sama sekali. Masih soal krisis air bersih, saudara, akibat dampak kemarau yang mengakibatkan sejumlah sumur warga di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat mengalami kekeringan. BPBD setempat juga terpaksa memasok air ke nagari untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Musim kemarau yang sudah mulai dirasakan sejak 2 bulan terakhir oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, menyebabkan sumur yang biasa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi di 4 kecamatan, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, dan Kecamatan Padanglawe. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih dari warga, BPBD setempat mengerahkan 2 unit kendaraan operasional untuk menyalurkan air bersih. Khusus untuk BPBD, kami sudah mendistribusikan beberapa titik lokasi permintaan di beberapa kecamatan. Ada di Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Pulau Punjung, dan Kecamatan Tipe. Kita menggunakan ada 2 unit kendaraan operasional, 1 tangki, yang satu lagi L300 serbaguna bisa. Saudara, banjir yang melanda 3 kecamatan di Aceh Utara Aceh berangsur surut pada Minggu pagi. Banjir di Aceh Utara terjadi sejak Jumat 6 Oktober. Intensitas hujan yang tinggi di daerah dataran tinggi Aceh Utara dan Bener Meriah mengakibatkan Sungai Pirak meluap. Sementara sungai alami Pendangkalan, banjir juga diperparah dengan dugaan maraknya pembalakan liar di kawasan hutan perbukitan Aceh Utara. Warga berharap pembangunan Waduk Kuruto bisa segera difungsikan dan normalisasi sungai agar bisa mencegah banjir langganan. Terutama kan sungai di pinggiran Menasahagu ini kan udah sangat dangkal. Ya, kami harapkan ada normalisasi sungai ini yang Berto. Ini sungai di belakang di Desa Hagu ini. Nah, sepanjangan Sungai Pirak ini kan. Nah, itu udah sangat dangkal kali. Jadi airnya cepat meluap. Kalau asal banjir, di sinilah pusat banjirnya. Ya, hujan tidak ada, tapi airnya kemari. Soal kondisi sekolah dan soal banjir, apakah sudah surut? Akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana di sana. Selamat siang Zikri, bagaimana ketinggian banjir hingga saat ini? Apakah aktivitas warga bisa dikatakan sudah kembali normal saat ini? Kang Sisko dan juga saudara, memang jika kita bandingkan dengan kondisi banjir kemarin, siang hari ini kondisi terus surut begitu. Dapat kami pantau juga tadi ada beberapa titik jalan mulai kondisi debit air mulai mengering begitu. Ada juga di rumah-rumah warga, sebagian warga pun pagi tadi telah melakukan bersih-bersih rumah dan kembali ke rumah begitu. Bahkan kondisi berangsur surut ini telah terjadi sejak malam tadi begitu Sisko. Warga pun tidak terlihat lagi adanya yang
tinggal di balai desa maupun masjid di kecamatan setempat. Begitu, Sisko. Baik, sejumlah warga mulai kembali beraktivitas dan juga kembali ke kediaman masing-masing. Nah, ini yang juga cukup menarik dan juga pertanyaan. Ini kan esok Senin, berarti sekolah mestinya sudah harus beroperasional layaknya normal seperti itu. Apakah pada Senin esok ini aktivitasnya akan kembali seperti sedia kala mengingat untuk debit airnya sendiri sudah turun, Zikri? Iya, hasil pantauan kami memang tadi di sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Matangkuli, kondisi debit air memang sudah tidak tampak lagi begitu, sudah kering. Proses bersih-bersih sekolah juga telah dilakukan oleh pihak Dewan Guru maupun siswa pada Sabtu petang kemarin begitu. Memang dari hasil konfirmasi kami kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara, memang kondisi banjir yang merendam sejumlah sekolah memang ini telah surut dan telah dibersihkan begitu. Mengingat kondisi tersebut, memang besok Senin para siswa dan Dewan Guru kembali bisa beraktivitas belajar mengajar seperti biasanya, begitu Sisko. Baik, sudah akan kembali untuk kegiatan belajar mengajar khususnya di Kecamatan Matangkuli karena pembersihan juga sudah dilakukan. Nah, banjir seperti ini kan tadi kita sempat berbincang ini sudah jadi langganan sebenarnya, Zikri. Apa kemudian upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganannya tersebut? Iya, memang ini diketahui memang sudah banjir langganan. Bahkan dalam 1 bulan bisa terjadi 2 kali, begitu Sisko. Untuk penanganannya sendiri memang kemarin pejabat Bupati Kabupaten Aceh Utara bersama unsur pemerintah lainnya seperti BPBD telah melakukan tinjauan ke sejumlah titik sungai yang akan dilakukan normalisasi. Namun hal itu juga akan pemerintah akan juga mengusulkan untuk normalisasi tersebut kepada pihak Provinsi Aceh begitu, dikarenakan terkendala anggaran. Selain memang terkendala pendangkalan sungai yang terjadi di Aceh Utara, memang menurut pemerintah selain pendangkalan sungai ada juga aliran sungai yang mati. Dan bahkan dari masyarakat sendiri memang sangat berharap kepada pemerintah proses normalisasi sungai ini akan terus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir langgan. Tidak hanya normalisasi sungai, masyarakat juga berharap Waduk Kurung Kuruto yang merupakan proyek strategis nasional segera dirampungkan untuk mengatasi banjir tersebut. Begitu, Sisko. Normalisasi dan waduk diharapkan bisa segera dilaksanakan mengingat banjir ini sering terjadi di kawasan Aceh Utara, Aceh. Terima kasih atas laporan Anda, Zikri Maulana, yang melaporkan langsung dari sana. Saudara, di Samarinda, Kalimantan Timur ada tempat wisata keluarga yang dulunya merupakan tempat langganan banjir. Namun, kini ramai dikunjungi warga pada akhir pekan. Namanya adalah Jalan Betapus yang bisa menikmati sunset di tepi sawah. Informasinya usai jeda di Kompas Siang. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan melewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Alergi jontor nih. aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerin Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerin. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Saatnya kita masuk di segmen Cerita Nusantara, Saudara, di mana kita akan menyapa rekan Biro Kompas TV di daerah. Dalam Cerita Nusantara sudah bersiap Jasmine Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Jafar, selamat siang. Bagaimana? Ada informasi menarik apa yang bisa dibagikan di Cerita Nusantara untuk Kompas TV? Ya, Francisco, ada 2 informasi menarik dari Samarinda, Kalimantan Timur untuk Cerita Nusantara hari ini. Dan salah satunya adalah ada tempat objek wisata keluarga yang biasanya daerah ini merupakan kawasan rawan banjir, namun kali ini warga akan menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk menyaksikan dan menikmati sunset sambil menikmati makanan ringan yang ada disajikan di kawasan persawahan ini. Dan berikut liputannya untuk Anda. Menuju tempat wisata Betapus dibutuhkan sekitar 30 menit perjalanan. Lokasinya berdekatan dengan bendungan air Benanga Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Sesampainya di lokasi, kita sudah disambut dengan kemacetan antrian kendaraan dan warga yang lalu lalang. Di kiri dan kanan, banyak pedagang beragam jajanan dan minuman. Bahkan, parkir kendaraan secara tak beraturan di pinggir jalan membuat kemacetan semakin panjang. Maklum, di lokasi ini tidak ada parkiran khusus, karena lokasi ini merupakan akses satu-satunya jalan menuju bendungan Benanga bernama Jalan Betapus. Sebelumnya, lokasi ini merupakan daerah langganan banjir terparah apabila musim penghujan tiba. Namun, sekarang sudah 3 tahun, lokasi ini tak tergenang banjir. Kini, ramai dikunjungi warga, baik dari dalam maupun luar kota Samarinda. Pasalnya, di kawasan Betapus, dengan hamparan sawah, kita bisa menikmati senja saat sunset tiba. Saat sunset, warga antusias mengabadikan momentum ini. Tidak hanya itu, sebelum menikmati turunnya sunset, warga juga bisa melakukan aktivitas bermain layangan dan olahraga di pinggir sawah bersama keluarga. Warga berharap lokasi ini bisa dikelola dengan baik
agar bisa dijadikan tempat wisata baru di kota Samarinda. Ditambah lagi, lokasi wisata yang berdekatan dengan hamparan sawah bisa menjadikan wadah edukasi bagi anak-anak. Gimana Bu tempatnya Bu? Ya kalau anu kan bisa dijadikan kayak untuk apa sih, nambah ilmu untuk anak aja ya kan. Banyak sawah-sawah kan. Kan kebanyakan orang ke kota gitu kan. Sekali anak-anak liburan ke tempat-tempat seperti ini. Ya, orang Samarinda Betapus ini harusnya ya dikelola dengan baik, agar ya kita tahu sendiri ini kan selain tempat hiburan juga sebenarnya ini kan lahannya orang nih, sawah-sawah nih. Jadi maksudnya kalau memang mau dijadikan tempat hiburan tuh ya dikelola dengan baik, ditata rapi biar nggak ada ya sampah kan. Apalagi di sini daerahnya kalau sudah musim hujan banjir bos. Nah, jadi kayak gitu aja maksudnya, biar indah, biar memang ini jadi tempat wisata yang bisa menarik juga perekonomian warga di sini kan. Itu dirapikan tempatnya. Selain bisa menikmati keindahan alam, wisatawan juga bisa menikmati jajanan dan makanan khas kota Samarinda yang berada di lokasi ini. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, di Samarinda beragam cara untuk memberikan berbagi kebaikan pada sesama. Dan di Samarinda sebuah kedai memberikan makanan secara gratis sebanyak 150.000 porsi untuk dibagikan ke petugas kebersihan dan driver ojek online secara gratis. Dan ini juga selain diberikan makanan, mereka juga disajikan sarana hiburan seperti karaoke. Berikut liputannya untuk Anda. Di Samarinda, Kalimantan Timur, sekelompok anak muda ini membuka kedai di ruko milik seorang pengacara bernama Muhammad Husni Fahrudin. Husni memberikan tempat jualan tersebut secara gratis, namun dengan syarat harus menggratiskan makanan untuk ojek online dan petugas kebersihan khusus di hari Jumat. Menurut Fajar selaku pengelola kedai, dia dan temannya tertarik dan ingin membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal inilah yang mendasari dirinya untuk membuka kedai dan menggratiskan makanan setiap hari Jumat. Sudah berapa lama memberikan makan gratis ini? Ini sudah masuk Jumat ketiga. Jumat bulanan sudah. Oh, kenapa mau melakukan ini? Ya untuk berbagi aja, untuk ya, Jumat berkah lah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan aja. Dalam Islam kan kalau kita berbagi itu ditambah rezekinya, insya Allah, amin. Bagi para ojol dan petugas kebersihan, makanan gratis sangat membantu mereka dalam meringankan uang makan. Dengan adanya makanan gratis setiap hari Jumat menjadi berkah tersendiri bagi mereka. Gimana dengan ada makan gratis ini? Ya sedikit-sedikit yang membantu lah. Kalau bisa diperbanyak yang kayak gini. Oh gitu. Iya. Maksudnya yang orang-orang lain kah gitu loh. Oh gitu. Yang selain di tempat ini. Di tempat ini, ya. Kita itu banyak ngasih, kadang di pinggir jalan, kadang kita lewat dari customer ngasih sabun bungkus untuk mengurangi beban di rumah. Misalnya kita dapat ini kan kurang juga ada ngasih kita di jalan atau di rumah untuk panggil. Terima kasih banyak. Setiap Jumat, kedai ini bisa memberi makan hingga 150 porsi. Selain itu, di kedai ini juga ada fasilitas hiburan karaoke secara gratis untuk menghilangkan penat para pengunjung. Pradika Dana, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, demikian dua informasi menarik dari Biro Samarinda Kalimantan Timur dalam cerita Nusantara kali ini. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Jasmine Jafar dari Biro Samarinda Kalimantan Timur. Tadi saya mau ajak video call, tapi karena hujan jadi nggak bisa ngeliat sunset di Jalan Betapus. Terima kasih Jasmine Jafar. Saudara, dampak bencana kebakaran hutan Gunung Lawu, jumlah pengunjung lokasi wisata Kebun Teh Jamus di Ngawi, Jawa Timur turun drastis. Informasinya akan kami rangkum usai jeda di Kompas Siang. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru, Enfagro Essential. Dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagro Essential. Smart with Heart. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Dampak bencana kebakaran hutan Gunung Lawu, jumlah pengunjung lokasi wisata Kebun Teh Jamus di Ngawi, Jawa Timur turun drastis. Bahkan ratusan pengunjung yang telah reservasi untuk camping membatalkan kunjungan.
Biasanya di akhir pekan jumlah pengunjung berkisar 600 orang. Namun Sabtu kemarin 50% lebih pengunjung memilih batal datang ke Jamus karena takut dan khawatir terdampak kebakaran. Hingga hari ke-9, penanganan Karhutla Gunung Lawu Satgas masih fokus dengan upaya pemadaman dengan waterbombing di area Karanganyar, Jawa Tengah. Mungkin takut. Untuk keadaan sekarang, alhamdulillah ini sudah mulai reda, bahkan mungkin asap juga sudah tidak ada sekarang. Jadi api insya Allah sudah aman, sudah terkendali. Jadi untuk wisata sekarang sudah aman. Ya, sempat turun. Bahkan ada bookingan yang ditunda karena adanya kebakaran ini. Yang kemarin rencana camp di sini ditunda. Tak hanya di kawasan Kebun Teh di Jamus dan Sinengawi, api juga membesar di petak 51 RPH Bedagung, Magetan, Jawa Timur. Sejak mulai terbakar 1 Oktober lalu, untuk kali pertama helikopter melakukan waterbombing di wilayah ini. Hingga Sabtu petang, helikopter telah melakukan total 25 penyiraman di Sinengawi dan Bedagung, Magetan. Meski sempat padam, kebakaran Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur meluas hingga menyasar kebun teh dan lokasi wisata. Ratusan personel gabungan dan warga kembali dikerahkan untuk memadamkan api, serta membuat ilaran di petak 22 Ngerambe dan 19 Sine BKPH Lawu Utara. Sebab 2 titik api kembali muncul dan membesar di 2 petak ini. Bahkan, api mulai mendekati perkebunan dan lokasi wisata Jamus dan Semplar. Kemudian yang di wilayah Rambe itu petak 22 itu sudah mendekati wisata Sono ataupun Sempar. Ya, yang fokus kita antisipasi supaya kebakaran hutan ini tidak merembet ke tempat wisata baik Sempar maupun Suwono dan juga pemukiman penduduk. Itu khususnya yang di Rambe. Kemudian jika tak segera dipadamkan, sebaran api berpotensi mengganggu objek wisata bahkan mengacam permukiman. Ini kan titik apinya dari sebelah timur dan anginnya juga dari arah timur sehingga merambatnya ke arah teh sebelah barat cepat. Ya untungnya anginnya dari sebelah utara mas, naik ke atas Lawu. Seandainya anginnya ke arah ke selatan, mungkin tehnya banyak yang kena. Ini masih sebagian aja perbatasan dan perbatasannya sudah dibuat ilar. Jadi buat ilar ke perbatasan antara perhutani dan teh sudah dikasih ilar. Jadi merambatnya tidak terlalu cepat. Gitu. Api cepat membesar dan meluas diduga karena angin kencang dan cuaca kering musim kemarau. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ngawi, Jawa Timur. Lalu bagaimana penanganan serta dampak kebakaran di Gunung Lawu? Sudah ada jurnalis Kompas TV Hendra Setiawan. Selamat siang Hendra, sehingga siang ini apakah kebakaran sudah berhasil dipadamkan? Ini setidaknya memang wilayah Ngawi secara umum, Gunung Lawu di bagian Ngawi memang secara umum lebih kondusif dibandingkan kemarin, walaupun hingga siang ini masih ada sejumlah titik api walaupun tidak besar. Nah, akhirnya upaya pemadaman melalui waterbombing dan juga darat difokuskan siang ini menuju Karanganyar di Jawa Tengah dan juga di bagian di wilayah Magetan untuk nanti sore. Nah, dan tim tadi sempat mengonfirmasi bahwa memang karena kondisi Ngawi ini cenderung lebih kondusif siang ini, tapi tetap ratusan personil, bahkan saya tadi juga banyak mendapati ratusan personil dari kepolisian, dari TNI, Polri, dan juga relawan masih naik ke sejumlah spot yang mana masih ada titik api, untuk paling tidak yang paling maksimal bisa dilakukan adalah membuat ilaran. Jika bisa dijangkau dengan tenaga darat, bisa dimatikan apinya, tapi kalau tidak, mereka cukup dengan membuat ilaran atau sekat bakar sehingga api tidak kembali meluas di wilayah ini. Begitu. Merci. Bagaimana dengan lokasi wisata? Seperti apa dampaknya, Hendras? Ya, saya berada di Jamus, salah satu spot wisata di andalan di Ngawi, yaitu hamparan kebun teh tepat di kaki Gunung Lawu. Memang akhir pekan yang biasanya ramai dikunjungi warga, ada total sekitar 600-an, tiap Sabtu 500, dan hari Minggu mencapai 600 orang. Akibat kebakaran ini juga banyak, artinya yang membatalkan reservasinya. Pihak pengelola tadi mengonfirmasi bahwa biasanya Sabtu dan Minggu itu menjadi puncak kunjungan, ada yang camping, ada berwisata dengan keluarga. Namun akibat kebakaran ini 50% lebih
membatalkan, ada yang melalui telepon menanyakan langsung bagaimana kondisi Jamus dampak kebakaran. Mereka karena khawatir, karena takut membatalkan kunjungannya dan juga membatalkan reservasi yang telah dipesan untuk camping dan untuk sekedar berwisata dengan keluarga. Namun pagi ini pengelola mulai hingga siang ini pengelola wisata Jamus memastikan bahwa api sudah memang walaupun belum sepenuhnya padam tapi sudah tidak sebesar kemarin. Artinya tempat wisata tetap dibuka setiap hari dan berharap api segera total bisa dipadamkan dan kunjungan wisata di Jamus ini bisa kembali pulih seperti sedia kala. Begitu, Mercy. Hendras, dengan kebakaran yang terjadi, apakah ada pembatasan aktivitas warga serta apakah ada laporan dampak kesehatan? Sejauh ini memang belum ada laporan terganggu kesehatan akibat dampak dari kebakaran ini, karena secara umum kebakaran terjadi di wilayah pegunungan, di Gunung Lawu, berkeliling di 3 kabupaten, di Ngawi, Magetan, dan juga di Karanganyar. Secara umum titik kebakaran berada di ketinggian, hanya sedikit yang menyasar hingga mendekati permukiman. Paling dekat adalah di lokasi wisata ini, yang di Jamus, yang juga sempat masuk ke wilayah perkebunan teh, yang mengakibatkan hanya dampak wisata saja yang paling terasa dominan di Jamus ini. Namun secara umum karena kebakaran terjadi di wilayah pegunungan yang bahkan di ketinggian 2.000 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut, karena berada menyasar hingga puncak, maka sementara ini tidak ada laporan gangguan kesehatan akibat asap ataupun dampak dari kebakaran ini. Namun tetap Satgas ingin memastikan kepada masyarakat dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena kebakaran bisa terjadi dan bisa meluas kapanpun karena cuaca masih kering dan angin cukup kencang di wilayah pegunungan. Begitu, Mercy. Karhutla Gunung Lawu meluas, api dekati kawasan wisata. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hendra Setiawan yang melaporkan langsung dari Ngawi, Jawa Timur. Saudara, BPBD Sumatera Selatan memperpanjang teknik modifikasi cuaca hujan buatan 12 Oktober 2023. Sebelumnya, modifikasi cuaca sudah berjalan sejak awal Oktober 2023. Perpanjangan operasi teknologi modifikasi cuaca di Sumatera Selatan dilakukan menyusul belum padamnya kebakaran lahan dan hutan yang berdampak timbulnya kabut asap di Palembang. Perpanjangan juga dilakukan karena masih ada potensi awan penghujan yang besar. Perpanjangan operasi itu pun sudah disetujui Deputi Darurat BNPB. Modifikasi cuaca di Sumsel sudah dilakukan pada 1 Oktober hingga 6 Oktober lalu. Sebanyak 1 hingga 2 kali penerbangan dijadwalkan untuk menebar 1.000 kg garam. Pertimbangannya karena di Sumsel ini berdasarkan data dari BMKG di tanggal tersebut masih ada potensi awan hujan sehingga bisa dilaksanakan TMC di wilayah Sumsel. Pada perpanjangan modifikasi cuaca, potensi awan penghujan 7 Oktober hingga 12 Oktober cukup besar di Sumsel. Penyemaian awan hujan dapat dilakukan 2 hingga 3 kali per hari. Hujan ini diharapkan mampu membantu pemadaman karhutla yang masih terjadi di lahan gambut di Kabupaten Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimanakah kondisi kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan? Akan kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Purwantoro. Purwantoro, bagaimana kondisi udara di sana dan sudah sejauh apa penanganannya? Karena kian mengkhawatirkan. Baik, Mercy, untuk indeks pencemaran udara di Palembang pada pukul 11 tadi tercatat masih di atas 200, yaitu 255 mikrogram per meter kubik. Artinya kondisi udara di Palembang masih berada pada level tidak sehat. Ini yang mengakibatkan perpanjangan dari aktivitas sekolah daring di Palembang yang masih akan memastikan udara benar-benar sehat atau udara benar-benar tidak tercemar dari kabut asap yang masih terjadi di wilayah terutama di Gambut Dalam, Kabupaten Ogan Komiring Ilir. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini terutama untuk Satgas Karhutla Sumatera Selatan selain akan menambah personil untuk penanganan pemadaman yang ada di lahan-lahan gambut tersebut, baik dari darat. Saat ini Manggala Agni juga sudah ditambah personilnya menjadi 300 orang yang ditambah dari Manggala Agni Jambi
Musi Banyuasin dan Banyuasin sudah digeser ke Ogan Komering Ilir. Ditambah lagi rencananya 350 personil prajurit dari Kodam 2 Sriwijaya juga akan diturunkan ke lokasi kebakaran tersebut agar segera dapat dipadamkan karena kabut asap kini hampir 2 pekan ini masyarakat terutama di Palembang tidak bisa merasakan lagi udara-udara yang segar karena tercemar asap. Dan pemerintah Kota Palembang juga sudah menyiapkan dana sekitar 6 miliar untuk sebagai antisipasi apabila terjadi lonjakan gangguan kesehatan terutama di Kota Palembang dengan membentuk posko-posko yang dipusatkan di Puskesmas. Merci. Dengan kondisi udara saat ini bagaimana dampaknya bagi kesehatan warga, Purwantoro? Ya, Merci, ada peningkatan dari kasus ISPA di Palembang, terutama pada medio September hingga Oktober ada sekitar 14.000 kasus tercatat di Palembang dari data Dinas Kesehatan Kota Palembang. Sehingga memang pemerintah Kota Palembang selain sekolah dilakukan secara daring untuk tingkat SD sampai SMP, kemudian memundurkan waktu masuk sekolah untuk tingkat SMA. Kemudian dampak-dampak lain dari kabut asap ini selain kesehatan juga terbatasnya jarak pandang di perairan, terutama pada pagi hari, sehingga Dilpol Airut Polda Sumsel kemarin sudah menginstruksikan kepada seluruh masyarakat maritim yang berada di perairan Sungai Musi untuk selalu menyalakan lampu navigasi atau menunda keberangkatan mereka untuk berlayar jika jarak pandang terbatas. Merci. Hingga siang ini indeks pencemaran udara di Palembang masih berada di level tidak sehat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Purwantoro yang melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kemarau panjang dan kekeringan di Wonogiri, Jawa Tengah mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Laporan kejadian kebakaran lahan dalam sehari mencapai 3 kejadian. Dampak fenomena El Nino dan kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah di Indonesia tidak hanya mengakibatkan krisis air bersih, namun meningkatkan potensi karhutla. Salah satunya terjadi di Wonogiri, Jawa Tengah. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan intensitas kebakaran lahan di Wonogiri cukup tinggi selama musim kemarau ini. Ia menyebut setiap hari selalu ada laporan masuk mengenai kebakaran hutan dan lahan, meski kejadian kebakaran lahan tergolong kecil. Kalau di Wonogiri kita prihatin ya, intensitasnya cukup luar biasa ke hutan ini. Yang tadi kami sampaikan, hampir tiap hari ada laporan kebakaran hutan, walaupun dalam skala kecil. Tetapi dengan adanya peristiwa kebakaran tentu menjadi komitmen dan tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana membangun sebuah instrumen yang mana instrumen ini sebagai alarm agar ada antisipasi. Saudara, yang juga jadi sorotan adalah sebanyak 100 ton sampah yang membentang di Pantai Loji, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sudah berhasil diangkut dan dibuang ke TPA Cimenteng selama 3 hari. Aksi bersih-bersih ini dibantu 6 unit alat berat dan 600 personel gabungan TNI Polri, Pemkab, masyarakat, termasuk kelompok peduli lingkungan Pandawara Group. Sedikitnya 100 ton sampah di sepanjang Pantai Loji yang membentang sejauh 2,5 km hingga hari ketiga sudah berhasil dibuang ke TPA Cimenteng di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Ratusan personil gabungan TNI Polri, relawan, dan kelompok peduli lingkungan berupaya membersihkan sampah yang menumpuk di bibir pantai. Untuk mempercepat pembersihan sampah ini, penambahan alat berat menjadi 6 unit serta truk pengangkut sampah. Sampah yang diangkut dari Pantai Loji didominasi sampah kain dan sampah ranting kayu. Kita sudah koordinasi juga dengan teman-teman di Indonesia Power karena tongkang-tongkang batu baranya kan mereka rutenya di situ untuk bisa membantu mencermati kalau malam itu kalau ada yang dicurigai buang-buang itu untuk dikomunikasikan lah untuk kita. Karena ini perlu kebersamaan. Aku juga teman-teman nelayan yang nelayan mancing malam, congkreng, panggang itu bisa membantu juga. Dari 3 hari pemungutan sampah,
40% kini sudah teratasi. Untuk mencapai target 100%, pembersihan sampah di Pantai Loji diperkirakan memakan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap masyarakat tidak membuang sampah ke sungai serta ikut mengawasi pembuang sampah kain baik ke sungai maupun ke pantai yang bisa mengakibatkan tumpukan sampah di bibir pantai. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, Presiden Jokowi meninjau panen raya di Subang, Jawa Barat pada Minggu pagi. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyatakan rencana pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sesaat lagi informasi ini akan hadir di Kompas Siang, tetaplah bersama kami. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Wow, kirain pot taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go, roll on, go, pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat, yakin Baraka. Wow, kirain pot taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid.
stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saudara, Presiden Jokowi meninjau panen raya di Subang, Jawa Barat pada Minggu pagi. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyatakan rencana pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menyebut hasil panen di wilayah Subang cukup baik, yang mencapai 9 ton per hektar. Presiden berharap panen di wilayah lain seperti Indramayu juga akan baik. Tingginya harga beras di pasar membuat Jokowi meninjau langsung hasil panen raya padi para petani di Ciasem, Girang, Subang, Jawa Barat. Jokowi yang ditemani PLT Mentan Arief Prasetyo Adi juga menyinggung rencana pertemuan malam ini dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah mengundurkan diri. Iya nanti malam. Ya nggak ngerti, ketemu aja belum kok membahas. Ketemu, ya nggak apa-apa juga. Pak, kalau penggantian Pak SL sendiri, apakah nanti dari kalangan partai politik atau profesional, Pak? Pengganti Pak SL, apakah? Pak Arief sudah. Ya nanti lah, sudah di-handle oleh Pak Arief. Bakal calon presiden Baca Pres Ganjar Pranowo mengunjungi Taman Agro Edu Wisata di Kembangan, Jakarta Barat. Ganjar mengelilingi Taman Agro Edu Wisata GSG 07 untuk melihat sentra tanaman buah-buahan, tanaman obat keluarga, penanaman hidroponik, hingga budidaya ikan lele dan nila. Adapun Agro Edu Wisata GSG 07 dikelola langsung oleh warga setempat yang terdiri dari 8 RT. Kedatangan Ganjar untuk berdiskusi dengan pegiat petani kota dan warga setempat. Menurut Ganjar, Taman Agro Edu Wisata GSG 07 bisa menjadi sebuah percontohan bagi semua pihak untuk bisa memanfaatkan lahan di tengah keterbatasan. Terus kemudian ada anak-anak muda yang punya keterampilan membantu warga yang ada di sini sehingga lahan-lahannya bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan yang menarik, ada juga yang mengolah sampah. Maka kemudian ini menjadi ruang yang menarik karena ngantong enclave di dalam kampung, di tengah kota. Tapi mereka bisa tata dengan baik, banyak sayuran, orang bisa piknik ke sini dan kemudian mereka bisa menikmati suasananya. Sementara bakal calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren di Kabupaten Badung Barat. Selain bersilaturahmi dan berziarah, Anies juga meminta dukungan dari para kiai di pondok pesantren. Baca Pres Anies Baswedan mendatangi pondok pesantren Darul Falah di kawasan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Anies menyempatkan berziarah ke makam pendiri pondok pesantren. Setelah berziarah, Anies menggelar silaturahmi tertutup dengan para kiai pondok pesantren Darul Falah. Usai kunjungan, Anies melanjutkan safari politiknya di Kabupaten Bandung Barat. Ikhtiar pada akhirnya semua ada pada takdir Allah. Karena itu doa, dan tadi beliau Pak Kiai Anwar memimpin doa, kami semua mengaminkan, insya Allah doanya diijabah, nanti insya Allah menjadi bekal kita. Ya. Usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi diantaranya dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjabat Menteri Pertanian, kini disidik Polda Metro Jaya. Foto-foto yang beredar di media sosial kini jadi salah satu alat bukti polisi. Sesaat lagi, Kompas Siang akan kembali. Kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru, Enfagro Essential. Dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagro Essential. Smart with Heart. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Saudara, kasus korupsi yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi kini mendapat tantangan dari laporan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul sudah mundur jadi menteri. Foto-foto pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menyebar di sejumlah situs berita. Pertemuan di lapangan bulu tangkis privat itu dibenarkan Firly. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Memang masih perlu dibuktikan tentang pemberian uang atas permintaan pimpinan KPK terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian yang disebut mantan Menteri Syahrul. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi
dan prosesnya berlangsung cukup panjang. Tapi yang pasti, bukti awal sudah cukup buat penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan. Di ruang gelar perkara Bakwasidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Awalnya, pada akhir September sampai awal Oktober, publik diberikan tontonan penggeledahan secara maraton oleh penyidik KPK selama 5 hari berturut-turut di rumah dinas maupun pribadi menteri serta kantor Menteri Pertanian. KPK mengumumkan menyita dokumen, uang senilai 30 miliar rupiah berupa dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta sejumlah senjata api. Penggeledahan KPK dilakukan saat menteri melakukan perjalanan dinas ke Eropa. Pulang dari Eropa, Syahrul mundur sebagai Menteri Pertanian. Tapi ternyata sebelum penggeledahan terjadi, Syahrul Yassin Limpo yang waktu itu masih jadi menteri sudah melaporkan dugaan pemerasan pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya. Hanya saja, dugaan pemerasan ini baru terungkap pasca penggeledahan. Hingga foto-foto Firly dan Syahrul beredar di media sosial dan diungkap situs-situs berita. Atas kasus ini, Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena bertemu pihak berperkara. Firly sendiri berkali-kali terbelit etika di institusi KPK. Pada Mei 2018, sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly diduga bertemu dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi saat KPK menyidik dugaan gratifikasi dari PT Newmont. Pada September 2020, sebagai Ketua KPK, Firly dilaporkan masyarakat anti korupsi atau MAKI menerima gratifikasi menggunakan helikopter saat kunjungan ke Sumatera Selatan. Masih sebagai Ketua KPK, Firly pada November 2022 mengunjungi Lukas NMB saat penyidik KPK memeriksa rumah pribadi Lukas. Tapi sebetulnya tak cuma kasus ini yang pernah melibatkan pimpinan KPK. Sejak periode kedua pimpinan KPK dipilih DPR, senantiasa ada kasus pidana yang melibatkan pimpinan KPK. Hanya pimpinan di periode pertama dan keempat yang bersih dari kasus pidana. Di periode kedua pimpinan KPK, ada Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah yang diduga terlibat surat cekal masing-masing untuk Joko Chandra dan Anggoro Wijoyo. Lalu di periode ketiga, ada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang diduga terjerat pidana. Abraham jadi tersangka pemalsuan kartu keluarga dan paspor Feryani Lim, sementara Bambang dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi. Keduanya disidik polisi pasca menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi pada 13 Januari 2015. Di periode 5 pimpinan KPK, ada Firly Bahuri dan Lili Pintauli yang dilaporkan ke Dewan Pengawas sebelum dugaan pemerasan Menteri Syahrul. Lili Pintauli terkena sanksi pemotongan gaji di kasus etika pertama. Dan yang kedua, dugaan gratifikasi menonton MotoGP di Lombok pada 2022. Di tengah proses etika yang kedua, Lili mengundurkan diri dari pimpinan KPK. Menurut anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK Todung Mulia Lubis, kasus pelanggaran etika dan dugaan pidana pimpinan KPK yang bertubi-tubi, saat ini bukti makin terjadi demoralisasi di institusi KPK. Dan melihat betapa demoralisasi dalam tubuh KPK. Demoralisasi dan degradasi KPK itu terjadi dalam bentuk yang sangat dahsyat. Gitu. Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi seperti ini. Nah saya pribadi dulu pernah jadi ketua Transparency International dan kita melihat KPK sebagai showcase, gitu, sebagai model. Dia adalah pulau integritas, di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Nah ini menunjukkan bahwa KPK tidak bisa sebagai pulau integritas. Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 4 2015-2019, lebih spesifik melihat masalahnya ada sejak Undang-Undang KPK direvisi pada 2018.
disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan kan? Diperkirakan ya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika Undang-Undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka akan politiking, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Dengan banyaknya kasus dugaan pelanggaran etika dan pidana pimpinan KPK, tantangan institusi anti rasuah makin berat. Membuktikan kepada publik bahwa lembaga tersebut masih bersih. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke mancanegara, saudara. Konflik antara kelompok Hamas dan Israel semakin memanas. Milisi Hamas terus menembakkan roket ke arah Israel Sabtu malam waktu setempat. Setelah sehari penuh berperang dengan Israel, milisi Hamas terus meluncurkan roket dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Dalam serangan yang luas, milisi Hamas menyerbu ke 22 lokasi di luar jalur Gaza yang dikuasai oleh Israel. Sejumlah kota yang berjarak 24 km dari perbatasan Gaza turut diserang. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan perang. Hal ini membuka kembali sejarah perang pada 50 tahun lalu di tahun 1973 silam. Layanan Penyelamatan Israel mengatakan serangan kali ini menewaskan 100 orang Israel dan ratusan lainnya terluka. Data ini menjadikan serangan yang paling mematikan di Israel selama bertahun-tahun. Sementara Kementerian Kesehatan Palestina merilis 198 orang Palestina tewas dan lebih dari 1.600 orang terluka akibat serangan balasan Israel. Tidak tinggal diam, Israel menyiapkan pasukan militernya menggunakan helikopter dan jet tempur untuk melakukan serangan ke objek vital milik milisi Hamas sebagai bentuk pembalasan serangan mendadak pada Sabtu waktu setempat. Militer Israel menyatakan jet tempurnya telah menghancurkan kendaraan dan perahu milik milisi Hamas. מה שקרה היום לא נראה בישראל. ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Hamas menahan sejumlah warga sipil dan tentara Israel dan membawanya ke Gaza setelah melancarkan operasi Badai Al-Aqsa. Salah satu yang ditangkap adalah Maijen Nimrod Aloni, salah satu komandan pasukan Israel. Penangkapan ini disebut sebagai upaya Hamas menukar warga Palestina yang ditahan oleh Israel. Belasan anggota kelompok Hamas keluar dari jalur Gaza yang diblokade dan memasuki kota-kota terdekat di Israel. Serangan itu disebut menewaskan ratusan orang dari pihak Israel dan juga Palestina. Serangan udara Israel meratakan sebuah gedung tingkat di pusat kota Gaza. Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan meledakkan gedung. Gedung itu roboh beberapa saat setelah terkena bom. Israel melancarkan sejumlah serangan udara setelah Hamas meluncurkan ribuan roket melintasi perbatasan. Pertempuran terjadi di 22 lokasi selama 12 jam, di mana ratusan orang tewas dari kedua belah pihak. Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi. Warga di 6 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terdampak krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sesaat lagi, tetaplah bersama Kompas Siang. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Expose. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Saudara, warga di 6 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terdampak krisis air bersih akibat kemarau panjang. Kondisi ini diperparah dengan mengeringnya sumber air baku untuk suplai air bersih ke PDAM. Mengeringnya kolam penampungan air PDAM telah terjadi sejak beberapa pekan lalu. Penyebabnya sumber air baku dari bendung Leko Pancing telah habis. Dampak dari El Nino yang semakin meluas membuat pemerintah menggelontorkan anggaran tak terduga sebesar 2 miliar rupiah. Biaya dipakai untuk pembuatan sumur bor di wilayah paling terdampak, pembangunan rumah booster di wilayah pesisir, serta pembuatan sumur di wilayah pegunungan dan penyaluran air bersih. Ini tadi yang dua itu ada. Kita lihat pada bahwa
Ini nggak ada air yang masuk ini karena kondisi El Nino ini sudah berlangsung, tadi sampaikan sudah berlangsung hampir sepekan, dan ya kita berusaha semaksimal mungkin ya kita melakukan distribusi air lewat mobil-mobil tangki dan semuanya, karena memang kondisi PDAM kita air baku yang masuk ke IPA kita tidak ada sama sekali. Saudara, kemarau mengakibatkan sejumlah sumur warga di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat mengalami kekeringan. BPBD setempat terpaksa memasok air ke nagari untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Musim kemarau yang sudah mulai dirasakan sejak 2 bulan terakhir oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, menyebabkan sumur yang biasa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi di 4 kecamatan, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpe, dan Kecamatan Padang Laweh. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD setempat mengerahkan 2 unit kendaraan operasional untuk menyalurkan air bersih. Khusus untuk BPBD, kami sudah mendistribusikan beberapa titik lokasi permintaan di beberapa kecamatan. Ada di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, dan Kecamatan Timpe. Kita menggunakan ada 2 unit kendaraan operasional, 1 tangki, yang satu lagi L300 serbaguna bisa. Banjir yang melanda 3 kecamatan di Aceh Utara, Aceh berangsur surut pada Minggu pagi. Banjir di Aceh Utara terjadi sejak Jumat 6 Oktober. Intensitas hujan yang tinggi di daerah dataran tinggi Aceh Utara dan Benar Meriah mengakibatkan Sungai Pirak meluap. Sementara sungai alami pendangkalan. Banjir diperparah dengan dugaan maraknya pembalakan liar di kawasan hutan perbukitan Aceh Utara. Warga berharap pembangunan Waduk Kureto segera bisa difungsikan dan normalisasi sungai agar bisa mencegah banjir langganan. Terutama kan sungai di pinggiran Menasahagu ini kan udah sangat dangkal. Ya, kami harapkan ada normalisasi sungai ini yang Kureto. Ini sungai di belakang di Desa Hagu ini. Sepanjangan Sungai Pirak ini kan. Nah, itu udah sangat dangkal kali. Jadi airnya cepat meluap. Kalau asal banjir, di sinilah pusat banjirnya. Ya, hujan tidak ada, tapi airnya kemari. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami di Kompas Siang. Terima kasih telah menyaksikan pada edisi Minggu 8 Oktober 2023. Saudara, pemilu segera dilaksanakan 14 Februari 2024. Dan untuk informasi seputar pemilu terkini, pastikan tetap mengikuti perkembangannya melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Akhir kata, saya Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tirayo. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Kompas Sport Weekend bersama Mario Sarong. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara, kasus korupsi yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi kini mendapat tantangan dari laporan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul sudah mundur jadi menteri. Foto-foto pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menyebar di sejumlah situs berita.
Pertemuan di lapangan bulu tangkis privat itu dibenarkan Firly. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Memang masih perlu dibuktikan tentang pemberian uang atas permintaan pimpinan KPK terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian yang disebut mantan Menteri Syahrul. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang. Tapi yang pasti, bukti awal sudah cukup buat penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan. Di ruang gelar perkara Bakwasidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Awalnya, pada akhir September sampai awal Oktober, publik diberikan tontonan penggeledahan secara maraton oleh penyidik KPK selama 5 hari berturut-turut di rumah dinas maupun pribadi menteri serta kantor Menteri Pertanian. KPK mengumumkan menyita dokumen, uang senilai 30 miliar rupiah berupa dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta sejumlah senjata api. Penggeledahan KPK dilakukan saat menteri melakukan perjalanan dinas ke Eropa. Pulang dari Eropa, Syahrul mundur sebagai Menteri Pertanian. Tapi ternyata sebelum penggeledahan terjadi, Syahrul Yassin Limpo yang waktu itu masih jadi menteri sudah melaporkan dugaan pemerasan pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya. Hanya saja, dugaan pemerasan ini baru terungkap pasca penggeledahan. Hingga foto-foto Firly dan Syahrul beredar di media sosial dan diungkap situs-situs berita. Atas kasus ini, Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena bertemu pihak berperkara. Firly sendiri berkali-kali terbelit etika di institusi KPK. Pada Mei 2018, sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly diduga bertemu dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi saat KPK menyidik dugaan gratifikasi dari PT Newmont. Pada September 2020, sebagai Ketua KPK, Firly dilaporkan masyarakat anti korupsi atau MAKI menerima gratifikasi menggunakan helikopter saat kunjungan ke Sumatera Selatan. Masih sebagai Ketua KPK, Firly pada November 2022 mengunjungi Lukas NMB saat penyidik KPK memeriksa rumah pribadi Lukas. Tapi sebetulnya tak cuma kasus ini yang pernah melibatkan pimpinan KPK. Sejak periode kedua pimpinan KPK dipilih DPR, senantiasa ada kasus pidana yang melibatkan pimpinan KPK. Hanya pimpinan di periode pertama dan keempat yang bersih dari kasus pidana. Di periode kedua pimpinan KPK, ada Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah yang diduga terlibat surat cekal masing-masing untuk Joko Chandra dan Anggoro Wijoyo. Lalu di periode ketiga, ada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang diduga terjerat pidana. Abraham jadi tersangka pemalsuan kartu keluarga dan paspor Feryani Lim, sementara Bambang dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi. Keduanya disidik polisi pasca menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi pada 13 Januari 2015. Di periode 5 pimpinan KPK, ada Firly Bahuri dan Lili Pintauli yang dilaporkan ke Dewan Pengawas sebelum dugaan pemerasan Menteri Syahrul. Lili Pintauli terkena sanksi pemotongan gaji di kasus etika pertama. Dan yang kedua, dugaan gratifikasi menonton MotoGP di Lombok pada 2022.
Di tengah proses etika yang kedua, Lili mengundurkan diri dari pimpinan KPK. Menurut anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK Todung Mulya Lubis, kasus pelanggaran etika dan dugaan pidana pimpinan KPK yang bertubi-tubi, saat ini bukti makin terjadi demoralisasi di institusi KPK. Dan melihat betapa demoralisasi dalam tubuh KPK. Demoralisasi dan degradasi KPK itu terjadi dalam bentuk yang sangat dahsyat. Gitu. Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi seperti ini. Nah saya pribadi dulu pernah jadi ketua Transparansi Internasional dan kita melihat KPK sebagai showcase, gitu, sebagai model. Dia adalah pulau integritas, di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Nah ini menunjukkan bahwa KPK tidak bisa sebagai pulau integritas. Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 4 2015-2019, lebih spesifik melihat masalahnya ada sejak Undang-Undang KPK direvisi pada 2018. Disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan kan? Diperkirakan ya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika Undang-Undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka politicking, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Dengan banyaknya kasus dugaan pelanggaran etika dan pidana pimpinan KPK, tantangan institusi anti rasuah makin berat. Membuktikan kepada publik bahwa lembaga tersebut masih bersih. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus korupsi yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi kini mendapat tantangan dari laporan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul sudah mundur jadi menteri. Foto-foto pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menyebar di sejumlah situs berita. Pertemuan di lapangan bulu tangkis privat itu dibenarkan Firly. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Memang masih perlu dibuktikan tentang pemberian uang atas permintaan pimpinan KPK terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian yang disebut mantan Menteri Syahrul. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang. Tapi yang pasti, bukti awal sudah cukup buat penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan. Di ruang gelar perkara Bakwasidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Awalnya, pada akhir September sampai awal Oktober, publik diberikan tontonan penggeledahan secara maraton oleh penyidik KPK selama 5 hari berturut-turut di rumah dinas maupun pribadi menteri serta kantor Menteri Pertanian. KPK mengumumkan menyita dokumen, uang senilai 30 miliar rupiah berupa dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta sejumlah senjata api. Penggeledahan KPK dilakukan saat menteri melakukan perjalanan dinas ke Eropa. Pulang dari Eropa, Syahrul mundur sebagai Menteri Pertanian.
Tapi ternyata sebelum penggeledahan terjadi, Syahrul Yassin Limpo yang waktu itu masih jadi menteri sudah melaporkan dugaan pemerasan pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya. Hanya saja, dugaan pemerasan ini baru terungkap pasca penggeledahan. Hingga foto-foto Firly dan Syahrul beredar di media sosial dan diungkap situs-situs berita. Atas kasus ini, Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena bertemu pihak berperkara. Firly sendiri berkali-kali terbelit etika di institusi KPK. Pada Mei 2018, sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly diduga bertemu dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi saat KPK menyidik dugaan gratifikasi dari PT Newmont. Pada September 2020, sebagai Ketua KPK, Firly dilaporkan masyarakat anti korupsi atau MAKI menerima gratifikasi menggunakan helikopter saat kunjungan ke Sumatera Selatan. Masih sebagai Ketua KPK, Firly pada November 2022 mengunjungi Lukas NMB saat penyidik KPK memeriksa rumah pribadi Lukas. Tapi sebetulnya tak cuma kasus ini yang pernah melibatkan pimpinan KPK. Sejak periode kedua pimpinan KPK dipilih DPR, senantiasa ada kasus pidana yang melibatkan pimpinan KPK. Hanya pimpinan di periode pertama dan keempat yang bersih dari kasus pidana. Di periode kedua pimpinan KPK, ada Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah yang diduga terlibat surat cekal masing-masing untuk Joko Chandra dan Anggoro Wijoyo. Lalu di periode ketiga, ada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang diduga terjerat pidana. Abraham jadi tersangka pemalsuan kartu keluarga dan paspor Feryani Lim, sementara Bambang dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi. Keduanya disidik polisi pasca menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi pada 13 Januari 2015. Di periode 5 pimpinan KPK, ada Firly Bahuri dan Lili Pintauli yang dilaporkan ke Dewan Pengawas sebelum dugaan pemerasan Menteri Syahrul. Lili Pintauli terkena sanksi pemotongan gaji di kasus etika pertama. Dan yang kedua, dugaan gratifikasi menonton MotoGP di Lombok pada 2022. Di tengah proses etika yang kedua, Lili mengundurkan diri dari pimpinan KPK. Menurut anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK Todung Mulia Lubis, kasus pelanggaran etika dan dugaan pidana pimpinan KPK yang bertubi-tubi, saat ini bukti makin terjadi demoralisasi di institusi KPK. Dan melihat betapa demoralisasi dalam tubuh KPK. Demoralisasi dan degradasi KPK itu terjadi dalam bentuk yang sangat dahsyat. Gitu. Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi seperti ini. Nah saya pribadi dulu pernah jadi ketua Transparansi Internasional dan kita melihat KPK sebagai showcase, gitu, sebagai model. Dia adalah pulau integritas, di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Nah ini menunjukkan bahwa KPK tidak bisa sebagai pulau integritas. Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 4 2015-2019, lebih spesifik melihat masalahnya ada sejak Undang-Undang KPK direvisi pada 2018. Disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan kan? Diperkirakan ya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika Undang-Undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka akan politiking, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Dengan banyaknya kasus dugaan pelanggaran etika dan pidana pimpinan KPK, tantangan institusi anti rasuah makin berat. Membuktikan kepada publik bahwa lembaga tersebut masih bersih. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus korupsi yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi kini mendapat tantangan dari laporan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul sudah mundur jadi menteri. Foto-foto pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menyebar di sejumlah situs berita. Pertemuan di lapangan bulu tangkis privat itu dibenarkan Firly. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis.
Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Memang masih perlu dibuktikan tentang pemberian uang atas permintaan pimpinan KPK terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian yang disebut mantan Menteri Syahrul. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang. Tapi yang pasti, bukti awal sudah cukup buat penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan. Di ruang gelar perkara Bakwasidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Awalnya, pada akhir September sampai awal Oktober, publik diberikan tontonan penggeledahan secara maraton oleh penyidik KPK selama 5 hari berturut-turut di rumah dinas maupun pribadi menteri serta kantor Menteri Pertanian. KPK mengumumkan menyita dokumen, uang senilai 30 miliar rupiah berupa dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta sejumlah senjata api. Penggeledahan KPK dilakukan saat menteri melakukan perjalanan dinas ke Eropa. Pulang dari Eropa, Syahrul mundur sebagai Menteri Pertanian. Tapi ternyata sebelum penggeledahan terjadi, Syahrul Yassin Limpo yang waktu itu masih jadi menteri sudah melaporkan dugaan pemerasan pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya. Hanya saja, dugaan pemerasan ini baru terungkap pasca penggeledahan. Hingga foto-foto Firly dan Syahrul beredar di media sosial dan diungkap situs-situs berita. Atas kasus ini, Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena bertemu pihak berperkara. Firly sendiri berkali-kali terbelit etika di institusi KPK. Pada Mei 2018, sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly diduga bertemu dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi saat KPK menyidik dugaan gratifikasi dari PT Newmont. Pada September 2020, sebagai Ketua KPK, Firly dilaporkan masyarakat anti korupsi atau MAKI menerima gratifikasi menggunakan helikopter saat kunjungan ke Sumatera Selatan. Masih sebagai Ketua KPK, Firly pada November 2022 mengunjungi Lukas NMB saat penyidik KPK memeriksa rumah pribadi Lukas. Tapi sebetulnya tak cuma kasus ini yang pernah melibatkan pimpinan KPK. Sejak periode kedua pimpinan KPK dipilih DPR, senantiasa ada kasus pidana yang melibatkan pimpinan KPK. Hanya pimpinan di periode pertama dan keempat yang bersih dari kasus pidana. Di periode kedua pimpinan KPK, ada Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah yang diduga terlibat surat cekal masing-masing untuk Joko Chandra dan Anggoro Wijoyo. Lalu di periode ketiga, ada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang diduga terjerat pidana. Abraham jadi tersangka pemalsuan kartu keluarga dan paspor Feryani Lim, sementara Bambang dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi. Keduanya disidik polisi pasca menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi pada 13 Januari 2015. Di periode 5 pimpinan KPK, ada Firly Bahuri dan Lili Pintauli yang dilaporkan ke Dewan Pengawas sebelum dugaan pemerasan Menteri Syahrul. Lili Pintauli terkena sanksi pemotongan gaji di kasus etika pertama. Dan yang kedua, dugaan gratifikasi menonton MotoGP di Lombok pada 2022. Di tengah proses etika yang kedua, Lili mengundurkan diri dari pimpinan KPK.
Menurut anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK Todung Mulia Lubis, kasus pelanggaran etika dan dugaan pidana pimpinan KPK yang bertubi-tubi, saat ini bukti makin terjadi demoralisasi di institusi KPK. Dan melihat betapa demoralisasi dalam tubuh KPK. Demoralisasi dan degradasi KPK itu terjadi dalam bentuk yang sangat dahsyat. Gitu. Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi seperti ini. Nah saya pribadi dulu pernah jadi ketua Transparency International dan kita melihat KPK sebagai showcase, gitu, sebagai model. Dia adalah pulau integritas, di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Nah ini menunjukkan bahwa KPK tidak bisa sebagai pulau integritas. Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 4 2015-2019, lebih spesifik melihat masalahnya ada sejak Undang-Undang KPK direvisi pada 2018. Disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan kan? Diperkirakan ya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika Undang-Undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka akan politiking, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Dengan banyaknya kasus dugaan pelanggaran etika dan pidana pimpinan KPK, tantangan institusi anti rasuah makin berat. Membuktikan kepada publik bahwa lembaga tersebut masih bersih. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus korupsi yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi kini mendapat tantangan dari laporan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul sudah mundur jadi menteri. Foto-foto pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menyebar di sejumlah situs berita. Pertemuan di lapangan bulu tangkis privat itu dibenarkan Firly. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Memang masih perlu dibuktikan tentang pemberian uang atas permintaan pimpinan KPK terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian yang disebut mantan Menteri Syahrul. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang. Tapi yang pasti, bukti awal sudah cukup buat penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan. Di ruang gelar perkara Bakwasidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Awalnya, pada akhir September sampai awal Oktober, publik diberikan tontonan penggeledahan secara maraton oleh penyidik KPK selama 5 hari berturut-turut di rumah dinas maupun pribadi menteri serta kantor Menteri Pertanian. KPK mengumumkan menyita dokumen, uang senilai 30 miliar rupiah berupa dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta sejumlah senjata api. Penggeledahan KPK dilakukan saat menteri melakukan perjalanan dinas ke Eropa. Pulang dari Eropa, Syahrul mundur sebagai Menteri Pertanian. Tapi ternyata sebelum penggeledahan terjadi, Syahrul Yassin Limpo yang waktu itu masih jadi menteri sudah melaporkan dugaan pemerasan pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya. Hanya saja,
dugaan pemerasan ini baru terungkap pasca penggeledahan. Hingga foto-foto Firly dan Syahrul beredar di media sosial dan diungkap situs-situs berita. Atas kasus ini, Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena bertemu pihak berperkara. Firly sendiri berkali-kali terbelit etika di institusi KPK. Pada Mei 2018, sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly diduga bertemu dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi saat KPK menyidik dugaan gratifikasi dari PT Newmont. Pada September 2020, sebagai Ketua KPK, Firly dilaporkan masyarakat anti korupsi atau MAKI menerima gratifikasi menggunakan helikopter saat kunjungan ke Sumatera Selatan. Masih sebagai Ketua KPK, Firly pada November 2022 mengunjungi Lukas NMB saat penyidik KPK memeriksa rumah pribadi Lukas. Tapi sebetulnya tak cuma kasus ini yang pernah melibatkan pimpinan KPK. Sejak periode kedua pimpinan KPK dipilih DPR, senantiasa ada kasus pidana yang melibatkan pimpinan KPK. Hanya pimpinan di periode pertama dan keempat yang bersih dari kasus pidana. Di periode kedua pimpinan KPK, ada Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah yang diduga terlibat surat cekal masing-masing untuk Joko Chandra dan Anggoro Wijoyo. Lalu di periode ketiga, ada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang diduga terjerat pidana. Abraham jadi tersangka pemalsuan kartu keluarga dan paspor Feryani Lim, sementara Bambang dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi. Keduanya disidik polisi pasca menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi pada 13 Januari 2015. Di periode 5 pimpinan KPK, ada Firly Bahuri dan Lili Pintauli yang dilaporkan ke Dewan Pengawas sebelum dugaan pemerasan Menteri Syahrul. Lili Pintauli terkena sanksi pemotongan gaji di kasus etika pertama. Dan yang kedua, dugaan gratifikasi menonton MotoGP di Lombok pada 2022. Di tengah proses etika yang kedua, Lili mengundurkan diri dari pimpinan KPK. Menurut anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK Todung Mulia Lubis, kasus pelanggaran etika dan dugaan pidana pimpinan KPK yang bertubi-tubi, saat ini bukti makin terjadi demoralisasi di institusi KPK. Dan melihat betapa demoralisasi dalam tubuh KPK. Demoralisasi dan degradasi KPK itu terjadi dalam bentuk yang sangat dahsyat. Gitu. Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi seperti ini. Nah saya pribadi dulu pernah jadi ketua Transparansi Internasional dan kita melihat KPK sebagai showcase, gitu, sebagai model. Dia adalah pulau integritas, di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Nah ini menunjukkan bahwa KPK tidak bisa sebagai pulau integritas. Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 4 2015-2019, lebih spesifik melihat masalahnya ada sejak Undang-Undang KPK direvisi pada 2018. Disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan kan? Diperkirakan ya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika Undang-Undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka akan politiking, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Dengan banyaknya kasus dugaan pelanggaran etika dan pidana pimpinan KPK, tantangan institusi anti rasuah makin berat. Membuktikan kepada publik bahwa lembaga tersebut masih bersih. Tim Liputan, Kompas TV. Pangan hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Selengkapnya dalam 60 menit Special Report Minggu 8 Oktober pukul 6 petang di Kompas TV.